Lo pernah nggak ngalamin skripsi lo macet kayak kloset yang baru rewel? Gue pernah, dan gue nyaris depresi. Oh iya, kenalin, nama gue Dinda. Gue mahasiswa tingkat akhir di universitas negeri yang sangat terkenal di kota Yogyakarta. Selama di kota ini gue happy banget. Dari makanan sampai bajunya, harganya terjangkau semua. Transferan dari bokap gue juga bisa bikin hidup gue kayak ratu di kota ini. Gue bahkan bisa nabung untuk beli skincare. Ya, di sisi lain gue nyadar, ternyata kuliah di sini berat. Waktu SMA, gue selalu ranking pertama. Pas kuliah, gue hanya selevel buih-buih ombak laut di selatan. Teman-teman gue bisa ngerjain tugas-tugas dengan mudah. Sementara gue, mikirin judul makalah aja bisa sampai sembelit. Lalu bokap gue bangkrut. Gue terpaksa pindah kos yang lebih murah, meski jaraknya jauh dari kampus. Soal makanan, gue juga harus ngirit. Kadang gue hanya bisa makan sekali dalam sehari. Tiap kali gue di kamar dan lihat botol-botol skincare gue yang kosong, rasanya kayak mau nangis, karena udah gak bisa beli lagi. Boro-boro mikirin skincare, mau makan yang keringan aja gue harus perhitungan. Setahun terakhir ini gue banyak banget nangis dan menjauh dari teman-teman gue. Santi, sohib terbaik gue sampai sekarang juga jarang main sama gue. Bukan salah dia sih, gue aja yang selalu menolak ajakan dia. Habis, mana bisa gue ikutin gaya hidupnya? Nongkrong di Starbucks, nonton film tiap akhir pekan, hunting skincare di seluruh penjuru kota. Ya dulu mungkin gue masih bisa jabanin, tapi sekarang gak bisa. Kalau gue masih ngintilin dia, bawaannya sakit hati. Jadi, mending gue menghindar. Semester ini adalah jadwal gue ngajuin proposal skripsi. Bokap udah peringatin kalau gue gak selesai skripsi semester ini, semester depan dia gak sanggup bayarin kuliah. Gue stres berat. Masalahnya, gue dapet dosen pembimbing yang terkenal sangat sulit. Gue denger banyak cerita serem dari kakak tingkat. Pokoknya, kalau dapet dosen itu harus siap mental. Mana lagi, ada rumor beredar kalau dosen gue bakal keluar negeri 3 bulan lagi. Artinya gue harus bisa dapetin ACC proposal kurang dari 3 bulan. Dan ternyata gue tidak berhasil. Percayalah, ACC proposal yang mudah itu hanya ada dalam dongeng semata. Gue sampai harus ganti judul sebanyak 3 kali, dan itu pun belum bisa memenuhi standar dosen gila itu. Seminggu lagi dosen gue pergi ke luar negeri. Gue hanya punya waktu sedikit. Kalau proposal belum juga di ACC, bisa-bisa skripsi gue mundur, dan itu bakal bikin gue gila. Siapa yang bakal bayarin kuliah gue semester depan? Hari ini gue ngadem di perpustakaan sambil melamun, sambil menatap nanar proposal gue yang penuh coretan merah. Tadinya gue mau membuat proposal baru, namun sampai siang gue juga gak nemuin ide. Sampai akhirnya bahu gue dicolek seseorang. Ternyata Santi udah berdiri di belakang gue. Dia tersenyum sambil merhatiin wajah gue. Lo gabut banget sih? Gue hanya nyengir. Kadang gue gak percaya hidup Santi sangat mulus. Udah cantik, pinter, kaya. Proposalnya juga udah di ACC awal semester ini. Kabarnya dia bahkan udah hampir bab akhir. Padahal dosen pembimbingnya sama dengan gue. Kayaknya roda berputar itu nggak berlaku buat Santi. Ditolak lagi? Tanyanya. Aku mengangguk. Mau nggak gue bantuin? Gue dengar Profesor Heidi sedang tertarik pada satu judul. Mungkin agak berat di penelitiannya. Namun gue rasa yang penting ACC dulu aja. Mata gue melotot. Rasanya ada angin segar berhembus di wajah gue. Kalau kamu mau, kita ketemu agak sorean di lantai 3 ya. Di tempat kita biasa nongkrong. Soalnya aku masih ada acara. Gimana? Aku mengangguk penuh semangat dan mengucapkan terima kasih pada Santi. Ya, dia tetap sohib gue yang baik, meski gue menjauh. Hari telah sore. Gue duduk di selasar lantai 3. Di sana cukup sejuk. Hanya ada 5 orang di sana. Gue segera membuka buku untuk membunuh waktu. Belum sampai 5 menit, mata gue berat. Rasa kantuknya gak bisa gue tahan. Gue tertidur dan terlonjak kaget saat kepala gue kejedot tembok di belakang. Saat gue membuka mata, gue baru sadar
Selasa udah sepi, dan hari udah hampir maghrib. Santi belum juga datang. Tiba-tiba gue kebelet pipis dan masuk lorong kelas. Kamar mandinya berada di tengah lorong. Saat melintasi kelas di dekat kamar mandi, gue melihat seseorang sedang berdiri di dekat jendela. Gue sempat berhenti sebab gue tertarik sama cara berpakaiannya. Apa sekarang model pakaian kembali ke vintage? Dia memakai rok selutut yang mengembang serta kemeja yang dikancingkan sampai ke leher. Rambutnya panjang sedikit ikal dan wajahnya tampak bersih mulus. Mungkin dia mahasiswa baru kali ya, karena gue belum pernah melihatnya. Gue segera ke kamar mandi dan mengosongkan kantung kemih. Rasanya lega. Gue mengecek ponsel dan mendapat kabar dari Santi kalau 10 menit lagi dia datang. Gue segera keluar dari kamar mandi. Saat melintasi kelas, gadis itu masih ada. Kali ini dia melambai ke arah gue. "Kamu manggil aku?" tanya gue. Dia hanya tersenyum. Wajahnya emang cantik banget. "Adek baru skripsi ya?" tanyanya. Sebenarnya dia tampak lebih muda dan aku heran karena dia memanggil gue adek. Gue mengangguk keheranan. Bagaimana dia tahu gue sedang skripsi? "Kalau nggak kuat lepasin aja, Dek." Gue semakin terbengong-bengong. Kepala gue kayak jadi ringan gitu. Mata gue jadi sedikit kabur. Gue mengerjap-ngerjapkan mata. "Sini, Dek, ikut aku." Ternyata dia udah berada di luar kelas. Seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, gue ikutin dia yang ternyata membawa gue ke kamar mandi. Dia terus tersenyum dan gue merasa wajahnya makin glowing. Kayak ada pendar putih. "Lihat di sana," tunjuknya ke atas. Lalu dia berbisik tepat di telinga gue. "Lepasin aja kalau berat." Saat gue mengangguk, seketika segalanya jadi gelap. Gue kayak masuk di tempat yang gak ada cahayanya. Sampai gue dengar suara orang memanggil nama gue. "Din, sadar Dinda, ayo bangun." Gue membuka mata dan melihat wajah Santi yang sangat khawatir. Dia hampir menangis. "Din, gue tahu hidup lo berat, tapi bukan berarti lo bisa ngelakuin ini." "Gue kenapa?" Santi menunjuk ke atas. Sebuah tali menggantung dan terayun-ayun. Gue terperanjat. "Hah? Gadis itu tadi kemana?" kataku nyaris histeris. Santi segera membimbingku untuk bangkit. "Gadis mana?" "Tadi ada gadis di sini sama gue. Rambutnya panjang, pakai rok." Santi menyuruh gue diam. Suasana jadi semakin mencekam. "Pokoknya kita keluar dulu sekarang, cepet-cepet." Santi memapahku dan kami bergegas keluar dari gedung. Perjalanan turun terasa lama dan Santi hanya terdiam. Wajahnya sangat tegang. Barulah saat kami di lantai bawah, Santi bernapas lega. "Ada apa sih, San?" "Din, kayaknya lu barusan ketemu Mbak Yayu." "Hah? Maksudmu Mbak Yayu yang itu?" Santi mengangguk. Seketika badanku kaku. Rumor mengenai Mbak Yayu sudah sering gue dengar. Namun gue tidak percaya bakal mengalaminya sendiri. Konon katanya Mbak Yayu ini mahasiswa yang stres karena masalah skripsi lalu bunuh diri di kampus. Itulah mengapa gaya berpakaiannya sangat kuno, sebab dia memang bukan berasal dari dunia dan zaman ini. Kami segera berlari ke parkiran. Di sana kami menceritakan semuanya pada Satpam. Dengan inisiatifnya, Satpam itu mengecek kamar mandi lantai 3. Saat dia turun, dia bilang tali gantungan itu sudah tidak ada. Satpam itu menyuruh kami pulang dan menasihati kami agar tidak ke lantai 3 saat maghrib sendirian. Santi mengajakku mampir ke sebuah kafe. Dia memesan teh hangat untuk meredakan gemetar di seluruh tubuh kami. Santi masih memandangku ragu dan khawatir. Gue mengangguk, memahaminya lalu berkata, "San, meski hidup gue berat, gue gak akan pernah ngelakuin hal gila itu. Percayalah sama gue." Santi tersenyum lalu menepuk bahu gue. "Gue akan bantu lo sebisa mungkin, Din. Jangan khawatir dan jangan menjauh lagi. Janji?" Gue tersenyum dan mengangguk. Santi ikut tersenyum lega.
Setelah itu Santi izin pamit duluan karena dia bilang dia udah dijemput cowoknya. Gak lama berselang HP gue bunyi. Ada WA masuk yang ternyata dari Santi. Dia bilang, "Sorry ya, tadi gue gak bisa datang karena ada urusan mendadak." Gue berharap kalian gak ngalamin kejadian kayak gue. Saran gue, kapanpun dan dimanapun kalian berada, jangan pernah sendirian di tempat sepi, apalagi sampai larut malam. Kalau kalian punya cerita menarik dan ingin dibuatin animasi keren kayak gini, jangan lupa kirim email ke bawah sini ya. Oh iya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Gue punya cerita.